Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rendy Riki Wijayarahman dari Fakultas Hukum dengan NIM 2020-10007. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Undang-undang ini mengatur tentang perselisihan hubungan industrial, yakni perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan hak mengenai hak perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Perselisihan hak adalah perselisihan yang ditimbulkan karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran tersebut terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Yang kedua ada perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang ditimbulkan dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian terhadap pendapatan mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Yang keempat, perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dengan serikat pekerja atau serikat buruh lainnya hanya karena dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatan pekerjaan. Untuk menyelesaikan perselisihan ada beberapa cara yang dapat digunakan, yaitu yang pertama perundingan bipartit. Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh yang dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam satu perusahaan yang dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat secara kekeluargaan dan keterbukaan. Perundingan bipartit merupakan seni penyelesaian antara kedua belah pihak yang dapat dikembangkan sesuai kemampuan, kondisi, dan perselisihan yang dihadapi. Yang kedua ada mediasi. Mediasi adalah lembaga penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat kerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seseorang atau lebih mediator yang netral. Yang ketiga ada arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam suatu perusahaan di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih. Untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Yang keempat, pengadilan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial atau PHI adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkup pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Kompetensi absolut berdasarkan pasal 1 angka 17 nomor Undang-Undang nomor 2 tahun 2004
Definisi pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Kompetensi relatifnya, ketentuan pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial UU Nomor 2/2004 menyatakan sebagai berikut. Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang di daerah hukumnya meliputi tempat pekerja atau buruh kerja. Berdasarkan pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut. Hukum acara yang berlaku pada pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Dengan demikian, berdasarkan pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, secara hukum telah meniadakan ketentuan yang diatur dalam pasal 118 ayat 1 air atau hukum acara perdata karena pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 telah mengatur bahwa secara khusus mengenai kewenangan relatif dan pengadilan hubungan industrial atau PHI. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 bersifat limitatif dan khusus. Dengan demikian, kompetensi relatif dari pengadilan hubungan industrial atau PHI yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu gugatan perselisihan hubungan industrial saat ini terbatas pada wilayah tempat di mana pekerja atau buruh, bukan lagi berdasarkan pada wilayah di mana tergugat bertempat tinggal atau berdomisili sebagai mana sebelumnya diatur dalam ketentuan pasal 118 AYR. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.